Pamer kekayaan itu bukan sekedar soal uang, tapi juga tentang pengakuan. Dari mobil mewah, berlian, ngaku cucu sultan, sampai klaim punya gunung. Semua itu bukan cuma soal seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi lebih ke bagaimana orang lain melihatnya. Dalam dunia yang serba digital ini, flexing jadi semacam mata uang sosial. Siapa yang paling mencolok, dialah yang menang. Kasus Firdaus Oiwobo dan Hotman Paris belakangan ini jadi bukti nyata. Dari adu pengacara, sekarang jadi adu siapa yang lebih tajir. Ada yang bilang ini cuma strategi gimmick. Ada juga yang percaya mereka benar-benar saling unjuk kekuatan. Yang jelas, keduanya sama-sama memanfaatkan pamer kekayaan sebagai bagian dari citra mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa sih orang suka banget flexing harta mereka? Apakah ini soal gengsi, validasi, atau ada faktor psikologis lain yang bikin orang merasa perlu menunjukkan kemewahan mereka ke dunia? Di zaman sekarang, kekayaan bukan sekedar angka di rekening, tapi juga jadi alat untuk membangun citra. Media sosial dipenuhi dengan orang-orang yang memamerkan kehidupan mewah mereka. Dari jam tangan ratusan juta, mobil sport, hingga liburan ke tempat eksklusif. Fenomena ini nggak cuma dilakukan oleh selebritas atau crazy rich, tapi juga orang-orang biasa yang ingin terlihat sukses. Di dunia maya, flexing udah jadi tren yang lumrah. Ada yang beralasan buat memotivasi orang lain, ada juga yang sekedar cari pengakuan. Algoritma media sosial pun ikut bermain. Makin sering pamer, makin viral. Akhirnya, pamer kekayaan berubah dari sekedar gaya hidup jadi kebutuhan sosial. Sebuah cara untuk menunjukkan eksistensi. Contohnya ya bisa kita lihat dari perseteruan Firdaus Oiwobo dan Hotman Paris. Firdaus terkenal dengan klaim harta fantastisnya. Punya gunung, benda lebih mahal dari berlian, sampai menyebut Lamborghini itu murah. Di sisi lain, Hotman Paris juga dikenal dengan koleksi mobil mewah, cincin berlian, dan gaya hidup high class. Persaingan mereka bukan cuma soal hukum, tapi juga soal siapa yang lebih kaya. Tapi kalau dipikir lagi, kenapa orang merasa perlu banget memamerkan kekayaan mereka? Apakah ini sekadar hobi, atau ada alasan psikologis yang lebih dalam? Di balik aksi pamer kekayaan, ada satu hal yang mendasarinya. Kebutuhan manusia akan validasi. Dalam masyarakat yang sering mengukur kesuksesan dari seberapa besar saldo di rekening atau seberapa mewah barang yang dimiliki, menunjukkan kekayaan bisa jadi cara cepat untuk mendapatkan pengakuan. Orang yang merasa kurang percaya diri atau ingin terlihat lebih berkuasa sering menggunakan flexing sebagai alat untuk membangun citra diri yang lebih kuat. Media sosial makin memperkuat fenomena ini. Fear of missing out atau FOMO bikin orang merasa harus ikut-ikutan tampil kaya biar nggak kelihatan ketinggalan. Algoritma pun ikut bermain. Semakin sering seseorang memamerkan harta, semakin banyak engagement yang mereka dapatkan. Akhirnya, flexing bukan lagi sekedar gaya hidup, tapi jadi strategi untuk tetap relevan di dunia digital. Kadang, pamer kekayaan juga bukan soal ingin menginspirasi, tapi tentang menunjukkan dominasi. Ada yang sengaja flexing buat menunjukkan bahwa mereka lebih sukses dibanding orang lain. Inilah yang disebut superiority complex, perasaan lebih unggul yang mendorong seseorang untuk terus membandingkan diri dengan orang lain. Contoh yang paling nyata, ya perseteruan Firdaus dan Hotman Paris yang nggak cuma soal adu argumen, tapi juga adu kekayaan. Lucunya, flexing seringkali menciptakan lingkaran setan kompetisi sosial. Seseorang melihat orang lain pamer, merasa insecure, lalu ikut memamerkan sesuatu agar tidak dianggap kalah. Dari sini, pamer kekayaan berubah dari kebiasaan personal menjadi budaya kolektif yang terus berulang. Tapi ya, seberapa nyata sih semuanya yang dipamerkan itu? Faktanya, banyak orang yang terlihat kaya di media sosial ternyata nggak benar-benar seperti itu di kehidupan nyata. Ada yang pakai barang sewaan, ada yang memalsukan gaya hidup mewah demi konten, dan ada juga yang sebenarnya terlilit utang di balik citra glamornya. Pada akhirnya, flexing bukan selalu tanda kesuksesan, tapi seringkali justru tanda ketidakamanan. Orang yang benar-benar kaya dan percaya diri biasanya nggak merasa perlu membuktikan apa-apa ke orang lain. Sebaliknya, mereka yang terus-menerus pamer mungkin sedang berusaha menutupi sesuatu.
Entah itu rasa tidak aman, tekanan sosial, atau sekedar ingin terlihat lebih hebat dari yang sebenarnya. Jadi, kalau kita lihat seseorang flexing di media sosial, penting buat kita tanya ke diri sendiri, apa mereka benar-benar sukses? Atau hanya ingin terlihat sukses? Pada akhirnya, flexing itu pilihan. Nggak ada yang salah dengan menikmati hasil kerja keras dan berbagi inspirasi. Tapi, kita harus jujur sama diri sendiri. Apakah kita melakukan ini untuk menginspirasi atau sebenarnya cuma butuh validasi? Kalau tujuan utamanya adalah mencari pengakuan dari orang lain, itu tanda kita perlu mengevaluasi kembali apa yang sebenarnya kita kejar dalam hidup. Karena kenyataannya, harta bukan satu-satunya ukuran kesuksesan. Banyak orang yang benar-benar kaya dan berpengaruh, tapi nggak merasa perlu pamer. Mereka tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada apa yang mereka tunjukkan, tapi pada apa yang mereka lakukan dan dampak yang mereka berikan. Jadi, daripada sibuk mengejar tampil sukses, lebih baik kita fokus pada real wealth. Kekayaan yang sebenarnya bukan cuma soal uang, tapi juga skill, pengalaman, relasi yang baik, dan kebahagiaan yang enggak tergantung pada validasi orang lain. Jangan mudah termakan flexing di media sosial, karena seringkali yang terlihat mewah itu cuma ilusi. Sebagai anak muda, kita bisa mulai mengukur kesuksesan dengan cara yang lebih sehat. Fokus pada apa yang benar-benar membuat kita berkembang, bukan sekedar apa yang bikin kita terlihat keren di mata orang lain. Percuma kelihatan kaya kalau ujung-ujungnya cuma hidup dalam tekanan sosial yang nggak ada habisnya. Jadi, next time, lihat ada orang flexing, coba tanyakan, apakah itu beneran atau cuma cari pengakuan? Kalau kamu suka insight kayak gini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar kita terus bahas topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video Baiklah selanjutnya.